Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Kami di sini akan membahas terkait hak asasi manusia, khususnya tentang kebebasan berekspresi. Kami di sini akan mengidentifikasi serta menganalisa dan juga memberikan edukasi dan anjuran supaya masyarakat dapat memahami tentang kebebasan, supaya dapat mengerti dan memahami tentang apa yang kami jelaskan. Di Indonesia, kebebasan berekspresi menjadi salah satu hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Namun, beberapa kasus terhadap kebebasan berekspresi masih terjadi. Salah satunya, pembatasan terhadap jurnalis, aktivis, dan masyarakat yang menyuarakan pendapat yang dianggap bertentangan dengan pemerintah atau kelompok tertentu. Pada tahun 2022, Indonesia sempat menjadi sorotan internasional karena sejumlah kasus yang melibatkan pembatasan kebebasan berekspresi. Salah satunya adalah penangkapan terhadap jurnalis yang melaporkan kasus-kasus sensitif atau mengkritik tentang kebijakan pemerintah. Nah, tetapi tidak ada informasi spesifik tentang nama jurnalis tertentu yang melakukan pelanggaran HAM kebebasan berekspresi pada tahun 2022. Namun, ada kasus-kasus yang menyoroti adanya tekanan atau pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, termasuk penggunaan pasal-pasal karet seperti Undang-Undang ITE. Nah, dari isu ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana kebebasan berekspresi benar-benar terjamin. Ya, isu ini nyata dan tercatat di dalam berbagai laporan organisasi internasional seperti Human Rights Watch yang mencatat tentang peningkatan kasus-kasus yang melibatkan ancaman terhadap kebebasan pers. Kasus ini terjadi di tahun 2022 dan masih berlanjut hingga saat ini dengan kasus-kasus lain yang serupa. Pelakunya adalah aparat keamanan atau kelompok yang memiliki kekuasaan tertentu. Pihak yang terdampak adalah jurnalis, aktivis, dan masyarakat yang berusaha menyampaikan pendapat kritis terhadap kebijakan yang ada. Pelanggaran terjadi melalui adanya penangkapan, intimidasi, dan pembatasan kebebasan berbicara melalui jalur media, yang menyebabkan ketakutan di kalangan masyarakat dan jurnalis. Pelanggaran kebebasan berekspresi sering terjadi ketakutan dari pihak-pihak yang berkuasa terhadap kritik yang dapat mengancam kestabilan politik dan citra mereka. Selain itu, penegakan hukum yang kurang mendukung kebebasan pers turut memperburuk kondisi seperti ini. Analisis lebih jauh, kebebasan berekspresi adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tepatnya pada pasal 28E dan juga dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Namun kenyataannya, banyak pihak yang menyalahgunakan kewenangan untuk membatasi hak ini. Para ahli hukum menyatakan bahwa hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini juga sangat mengganggu kemajuan demokrasi karena tanpa kebebasan berbicara, masyarakat tidak dapat menyuarakan kritik dan juga saran yang konstruktif terhadap pemerintah. Kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap pentingnya kebebasan berekspresi. Setiap individu berhak menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut akan tindakan balasan yang merugikan. Namun, kita juga harus memahami batasan yang ada, yaitu tidak melakukan ujaran kebencian atau tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Kami mendorong masyarakat untuk mendukung kebebasan pers dan mendesak agar aparat penegak hukum menegakkan hukum dengan adil tanpa mengekang hak-hak fundamental masyarakat. Demikianlah pembahasan mengenai pelanggaran kebebasan berekspresi di Indonesia. Kami berharap video ini dapat memberi pencerahan dan mendorong kesadaran untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Mari bersama-sama menjaga kebebasan berpendapat dan mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis dan adil. Jangan lupa untuk mendukung kebebasan dalam bertutur kata. Berbicara tanpa takut, berpikir tanpa batas.